Sehingga sistem informasi akuntansi itu benar-benar harus hadir dan memberikan desain yang baik ya untuk menyediakan pengendalian. Lalu ada masalah lagi terkait dengan pengendalian ini. Ya. Masalah pengendalian secara umum itu yang pertama. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak akan ketinggalan dengan materi-materi yang menarik lainnya. Dan juga teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan materi yang menarik ini. Oke? Pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan 4 aktivitas utama dalam siklus pendapatan. Maka pada kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan apa aja ancaman dari proses-proses tersebut ya. Dari 34 proses ini ya dalam siklus pendapatan ya, maka kita harus pahami apa ancamannya dan bagaimana kita melakukan pengendalian. Yang pertama adalah coba kita lihat terkait dengan ancaman apa yang akan terjadi terhadap pesanan entry pesanan penjualan. Ya. Yang pertama dia katakan di situ apa? Ya. Pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat ini, maka ya proses untuk melakukan pengendaliannya itu bisa diterapkan terkait dengan harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap editan entry data. Ya, jika tidak lengkap atau tidak akurat, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap entry data. Ancaman yang kedua adalah terkait dengan penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan buruk. Ya. Catatan buruk itu sudah pasti akan memunculkan tadi saya bilang adalah piutang tak tertagih. Maka bagaimana prosedurnya, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan atau yang dapat digunakan? Ya. Yang dapat digunakan untuk pengendalian adalah persetujuan kredit harus dilakukan oleh manajer bagian kredit, bukan dilakukan oleh fungsi penjualan. Dan juga catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan itu harus juga diperhatikan. Ya. Yang paling penting adalah persetujuan kredit itu tidak boleh dilakukan oleh bagian penjualan. Ya. Harus dilakukan oleh manajer bagian kredit. Ya. Sehingga di sini ya. Kalau kita sekilas sehingga di sini harus ada pemisahan tugas dan wewenang. Yang penjual ya sudah melakukan penjualan, ya dia hanya melakukan jual dan jual, ya karena tujuan orang penjual atau sales adalah jual dan jual, ya. Yang menyetujui terkait dengan kreditnya siapa? Ada bagian tersendiri yaitu bagian Bagian kredit. Karena tadi yang berhubungan dengan Berhubungan dengan uji kelayakan dan uji kewajaran. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan legitimasi pesanan. Ya, legalitasnya. Ya. Legalitas yang berhubungan di sini adalah terkait dengan tanda tangan itu harus dibukukan di atas dokumen kertas ataupun digital. Jangan hanya cuman asal ngomong gitu kan. Iya, saya setuju. Ya. Ya, syarat kreditnya apa? Saya setuju. Ya. Tidak hanya sebatas seperti itu. Ya. Tapi harus ada tanda tangan di atas dokumen kertas ataupun menggunakan digital. Kalau menggunakan e-bisnis ya, maka yang sekarang lebih canggih adalah harus menggunakan Mungkin menggunakan barcode ya. Menggunakan barcode.
Ancaman yang berikutnya adalah habisnya persediaan. Habis itu biaya penggudangan dan pengurangan harga. Ya, maka yang berkaitan yang perlu diperhatikan juga di sini adalah untuk entry pesanan itu adalah yang berhubungan dengan apa? Habisnya persediaan. Ya, habisnya pesanan ya, pesanan dari pelanggan. Habis itu biaya gudang yang semakin meningkat. Biaya gudang semakin meningkat, namun ya harga barang semakin menurun. Nah, bagaimana prosesnya? Maka harus dilakukan terkait dengan sistem pengendalian persediaan yang baik. Ya. Bagaimana sistem pengendalian yang baiknya untuk persediaan? Maka ya harus melibatkan yang berhubungan dengan fungsi produksi. Ya, harus melibatkan atau ada kerja harus ada koordinasi yang baik dengan fungsi produksi dan fungsi penjualan. Jangan sampai yang produksi terus menerus tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan terkait dengan persediaan yang ada di gudang. Karena persediaan semakin menumpuk, maka harus membutuhkan tempat yang lebih luas. Jika membutuhkan tempat yang lebih luas, maka keluar biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung, penambahan gedung. Makanya tadi dikatakan biaya penggudangan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah begitu produksi semakin banyak karena tidak mempertimbangkan persediaan, maka karena barang sudah lama, maka akan berakibat kepada pengurangan atau penurunan kualitas barang. Jika ada penurunan terhadap kualitas, maka akan berakibat atau berpengaruh terhadap harga barang tersebut. Oke. Inilah ancaman ya, dan bagaimana kita melakukan pengendaliannya untuk entry pesanan. Yang berikutnya adalah ancaman untuk pengiriman dan pengendaliannya bagaimana. Oke. Ya. Ya. Ancamannya apa ya? Ancaman yang terkait dengan pengiriman ini adalah kesalahan pengiriman. Nah, kesalahan pengiriman ini seringkali terjadi ya. Oke. Ya, sorry teman-teman. Baik ya. Kesalahan pengiriman ini seringkali terjadi yang berhubungan dengan barang dagang yang salah, barang yang dikirim itu salah, atau jumlah yang salah, dan juga ya alamat yang salah. Nah, bagaimana kita melakukan pengendaliannya ya? Pengendalian yang dapat diterapkan adalah yang terkait dengan kesalahan pengiriman ini, maka lakukan rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan. Ya, habis itu melakukan pemindahan kode garis pengendalian aplikasi entry data. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan pencurian persediaan. Nah ini, ya, ancaman pengiriman itu terkait juga terkait pencurian persediaan. Ya. Untuk menghindari terkait dengan pencurian persediaan ini, maka prosedur pengendalian yang dapat diterapkan itulah terkait batasi akses fisik ke persediaan. Ya, jadi batasi semua orang itu yang akses ke persediaan atau ke gudang. Dan juga melakukan Dan juga melakukan dokumentasi semua transfer internal persediaan. Dan juga perhitungan fisik persediaan itu dilakukan secara periodik. Serta persediaan dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Ya. Harus dilakukan Harus yang pertama adalah membatasi orang yang akses kepada persediaan tersebut. Ya. Harus orang-orang yang memiliki kepentingan. Habis itu dokumentasi semua yang berhubungan dengan transfer internal persediaan. Ya. Dan juga perhitungan fisik harus dilakukan secara periodik.
ya harus melakukan stop opnam secara periodik. Dan juga ya melakukan rekonsiliasi perhitungan ya, persediaan dengan jumlah yang dicatat gitu kan ya. Yang fisik berapa, yang dicatat berapa. Nah, juga harus dilakukan. Habis itu yang berhubungan dengan ancaman dan pengendalian yang berhubungan dengan penagihan. Nah, yang berhubungan dengan penagihan di sini ya, yang pertama adalah terkait dengan ya kegagalan untuk menagih. Nah, dalam hal kegagalan untuk menagih di sini, maka ya harus melakukan melakukan prosedur yang berhubungan dengan harus ada pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Nah, ini yang penting ya. Jangan sampai bagian pengiriman juga berfungsi sebagai penagihan. Habis itu terkait dengan memberikan nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Ya. Itu yang berkaitan dengan kegagalan untuk menagih. Ya. Dalam hal penagihan di sini sering terjadi juga terkait dengan kesalahan dalam menagih. Ya. Kesalahan di sini yang berhubungan dengan ya, harus dilakukan pengendalian editan entry data untuk daftar harga. Ya. Mungkin dalam kegagalan di sini adalah berhubungan dengan ya, ketidaksesuaian antara faktur dengan faktur pengiriman barang atau dokumen pengiriman barang dengan faktur penagihan. Sehingga terjadinya terjadinya kegagalan atau kesalahan dalam menagih. Nah, yang ketiga di situ yang berhubungan dengan kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Ya. Dalam hal kesalahan memperbarui di sini adalah maka lakukan lakukan rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Ya, dalam sistem akuntansi atau sistem informasi dalam pengantar akuntansi 1 yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan sistem sistem akuntansi, maka di sana memperbicarakan atau membahas yang berkaitan dengan harus adanya namanya buku besar pembantu ya untuk mengontrol dan sebagai akun kontrol untuk untuk piutang ya terhadap pelanggan. Sehingga bisa menunjukkan di sana nilai real yang terjadi ya. Sehingga dia katakan harus melakukan rekonsiliasi buku besar pembantu dengan buku besar umum. Yang terakhir adalah teman-teman, terakhir dengan terkait dengan penerimaan kas. Ya, ancaman yang terjadi ya terhadap penerimaan kas itu yang berhubungan dengan pencurian kas. Yang kedua adalah masalah arus kas. Nah, pencurian kas ini maka ya langkah yang bisa diterapkan untuk terkait dengan pengendaliannya itu adalah harus ada pemisahan tugas. Ya. Meminimalisir terkait dengan penanganan kas ya, minimalisasi penanganan kas. Habis itu kesepakatan yang berhubungan dengan logbook, konfirmasi pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, dan yang penting lagi adalah terkait dengan lakukan rekonsiliasi antara antara catatan perusahaan dengan catatan bank, dan itu harus dilakukan secara periodik. Ya, pencurian kas ini bisa juga terjadi karena karena tidak ada pemisahan antara ya fungsi tadi ya, fungsi piutang dengan kasir ya. Jadi dia bertugas sebagai kasir, dia juga bertugas sebagai fungsi piutang. Ya. Atau juga ya dia sebagai fungsi piutang, dia juga sebagai fungsi pengiriman ya. Habis itu ada masalah arus kas. Masalah arus kas di sini maka mempertimbangkan atau prosedur yang bisa dilakukan adalah bisa mengatur yang terkait dengan peti uang atau peti cash ya, atau peti uang atau kartu kredit ya. Diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Habis itu anggaran arus kas. Nah, yang berkaitan dengan masalah arus kas di sini ya, maka harus mempertimbangkan terkait dengan limit dari kas kecil ya. Dikatakan peti uang ya.
kas kecil, mempertimbangkan kas kecil yang tersedia. Maka pengendaliannya adalah kapan kita harus melakukan pengisian kembali terhadap kas kecil. Gitu. Habis itu atau kartu kredit, kapan kita bisa menggunakan kartu kredit dalam proses proses pengeluaran kas. Ya. Pada saat kita melakukan pembelian, ya kapan kita melakukan kas kecil, kapan kita melakukan kartu kredit. Jangan sampai ya, jangan sampai secara bersamaan gitu kan ya. Secara bersamaan dalam artian apa? Nilai yang nominalnya kecil yang harusnya bisa menggunakan kas kecil tapi menggunakan kredit card. Ya, itu juga harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman, yang berikutnya adalah terkait dengan pengendalian di sini adalah apa ya? Dalam siklus pendapatan, sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk apa? Untuk memastikan bahwa tujuan-tujuannya itu dapat tercapai yang berkaitan dengan apa? Semua transaksi telah diotorisasikan dengan baik. Dan juga semua transaksi yang dicatat dengan valid. Jika dicatat dengan valid, maka apa? Harus disahkan dan pastikan bahwa sudah dicatat. Ya. Dan semua transaksi yang dicatat itu harus benar-benar akurat. Dan juga ya, harus dijaga dengan baik yang terkait dengan aset. Dan yang terakhir adalah aktivitas bisnis itu dilakukan memang benar-benar harus secara efisien dan efektif. Ya. Sehingga sistem informasi akuntansi itu benar-benar harus hadir dan memberikan desain yang baik ya untuk menyediakan pengendalian. Nah, lalu ada masalah lagi terkait dengan pengendalian ini. Ya. Masalah pengendalian secara umum itu yang pertama adalah terkait dengan apa? Data induk yang tidak akurat ya atau tidak valid. Dan kehilangan data, kinerja yang buruk ya. Bagaimana kita melakukan pengendalian ya terhadap data induk yang tidak akurat atau tidak valid? Maka lakukan apa ya? Integritas pemrosesan data. Ya, pembatasan akses ke data induk, tinjau atas seluruh perubahan atas data induk. Ya. Terkait dengan kehilangan data, maka apa? Harus dilakukan dengan prosedur pencadangan, ya, sehingga ya pada saat terjadi musibah, ya, maka kita tidak ada kehilangan data, ya. Maka dilakukan pencadangan. Ya. Habis itu yang terakhir adalah kinerja yang buruk. Ya. Kinerja yang buruk ini persiapkan dan tinjau kembali terkait dengan laporan kinerja. Ya. Ancaman terkait dengan kinerja buruk ini maka apa? Harus melakukan penilaian atas kinerja itu dilakukan secara periodik juga. Ya. Dan bagaimana juga ya pengendalian agar kinerja yang buruk tidak akan terjadi? Harus melakukan apa? Harus dilakukan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pelatihan, ya. Baik itu pelatihan keterampilan maupun pelatihan yang berhubungan dengan bidang keahlian dan lain-lain, ya. Yang terpenting adalah memberikan pelatihan agar apa? Agar semua sumber daya itu memberikan kinerja yang baik. Oke. Baik teman-teman ya, dalam siklus pendapatan ini ya, ada kebutuhan informasi yang berkaitan dengan pengendalian. Ya. Di mana dia katakan apa? Siklus pendapatan dan model data. Maka mengharuskan sistem informasi akuntansi itu didesain untuk apa? Untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data kegiatan bisnis agar manajemen mendapatkan informasi yang mendukung untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan siklus pendapatan dan data operasional itu ya harus apa? Harus ya membutuhkan informasi ya terkait dengan apa? Terkait dengan
mengawasi kinerja ya, agar apa? Agar melakukan tugas rutinnya ya, yang berkaitan dengan apa? Tugas rutin yang dari data operasional ini ya, merespon pertanyaan pelanggan ya, mengenai saldo akun dan status pesanan, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. Habis itu terkait dengan apa? Menentukan persediaan. Dan yang terakhir di situ dia katakan apa? Memilih metode untuk pengiriman. Nah, kebutuhan informasi berikutnya juga ya, terkait dengan apa? Ya, siklus informasi sekarang dan masa lalu itu juga harus dipertimbangkan ya. Di mana informasi yang lalu dan yang saat ini diperlukan agar apa? Agar manajemen dapat membutuhkan keputusan strategis ya, terkait dengan menentukan harga, menetapkan kebijakan, memutuskan jangka waktu dan sebagainya. Ya. Dan juga yang terakhir adalah apa? Dan terakhir adalah sistem informasi akuntansi juga harus menyediakan informasi ya yang dibutuhkan untuk apa? Mengevaluasi kinerja proses yang penting, di mana yang berkaitan dengan apa? Waktu proses terhadap pertanyaan pelanggan, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. Habis itu apa? Tingkat dan tren kepuasan pelanggan, sampai terkait dengan kinerja staf penjualan, pengeluaran piutang ragu-ragu, dan kebijakan kredit. Nah, itulah terkait dengan kebutuhan informasi ya, agar apa? Agar siklus pendapatan ini dapat berjalan dengan baik ya. Agar siklus pendapatan ini ya dapat ya mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Nah.